Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Dan hari ini tentunya talkshow spesial. Kenapa? Karena narasumber kita adalah narasumber yang spesial tentunya. Siapa beliau? Nah, ini akan coba kita perkenalkan. Beliau ini adalah dokter senior, penulis buku, penulis artikel, dan masih banyak lagi. Dan yang paling utama, beliau adalah orang yang cukup romantis juga ya, dengan berbagai macam karya-karya seni yang lain tentunya. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Handrawan Nadesul. Siapa sih yang nggak kenal? Tapi supaya memastikannya, ini langsung kita sapa. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mas Waduh, Pande. iya, kelihatannya Sehat-sehat. masih, alhamdulillah sehat ya. Dokter tentu juga sehat ya. Terima Ya, kasih. dari wajahnya sih udah kelihatan sehat. Sehat, Meski ya. tadi kita melalui dari lantai 1 sampai lantai 5. 5 lantai, Saya tadi Mas. perhatikan, Dok. Ini seberapa kuatnya nih dokter dengan usia yang sudah Ya, senior. ngos-ngosan lah. Ngos-ngosan lah. Tapi itu membuktikan bahwa apa yang Ya, sudah dilalui tes. selama ini, Ya, tes case. tes case terkait dengan Ya, kesehatan ya, gitu ya. ya. Nah, Bapak Ibu, topik kita juga tentu sangat menarik pada kesempatan kali ini, apa itu? Terkait dengan kematian mendadak. Dihantui kematian mendadak tak berjejak. Nah, ini tadi saya udah sampaikan. Dokter kita ini penyair. Penyair. Judulnya aja juga Puitis ya. puitis, dihantui kematian mendadak tak berjejak. Ayo. Ini adalah topik yang akan coba kita kupas dalam beberapa segmen ke depan. Ya, langsung aja Dr. Handrawan. Ya. Terkait dengan kematian mendadak, tentu ini merupakan suatu berita yang sangat tidak mengenakan gitu ya. Artinya terutama untuk keluarga nih dan juga teman-temannya, tiba-tiba ada orang yang mungkin beberapa menit atau beberapa jam yang lalu masih terlihat sehat. Ya. Dengan segala aktivitasnya, baik itu dalam misalnya dia sedang istirahat, sedang beraktivitas apapun Ya. itu, tiba-tiba beberapa menit atau beberapa jam setelah itu dikabarkan meninggal. Terkadang Ya. kita nggak percaya, nggak mungkin orang tadi Ya. saya masih ketemu. Ya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi, Dok? Ya, cerita tentang orang mati mendadak itu sering kita dengar setiap hari. Kemarin baru reuni, baru nyanyi-nyanyi, tertawa-tawa, hari ini meninggal. Nah, itu kan tidak diduga-duga seperti Anda sampaikan tadi. Ya, cenderung kita harus duga ini mestinya jantung. Nah, jantung itu tidak selalu orang dengan masalah jantung mati mendadak. Yang kita maksudkan dengan mati mendadak itu kalau listrik jantungnya mendadak terganggu. Kita tahu jantung itu isinya kan otot. Jadi jantung dindingnya itu otot. Nah, otot ini bergerak memompa ini diatur oleh listrik. Jadi di badan kita itu ada listrik. Nah, listrik jantung ini tentu ada kabel-kabelnya dan sebagainya. Jadi orang-orang yang punya keturunan kabel listrik jantungnya ini bermasalah, nah itu yang muda-muda sudah serangan jantung sehingga mati mendadak. Kita sebut sudden death ya. Jadi mati mendadak. Biasanya tidak tertolong. Tapi ada juga serangan jantung yang bukan karena listrik jantung. Jadi jantung itu ada pembuluh darah namanya koroner. Pembuluh darah koroner ini yang memberikan makan pada otot jantung. Nah, pembuluh darah koroner pada orang-orang tertentu ini bisa tersumbat. Kenapa tersumbat? Kolesterolnya tinggi. Kenapa tersumbat? Karena ada stresnya tinggi. Kenapa tersumbat? Karena faktor-faktor di luar kolesterol, ya, termasuk stres, termasuk faktor kurang gerak, kegemukan, ya, ada turunan dan sebagainya. Nah, kalau ini yang tersumbat berarti darahnya itu tidak bisa memberi makan pada otot jantung. Ketika darah tidak bisa memberi makan pada otot jantungnya bermasalah, memompanya tidak benar. Nah, karena memompa tidak benar, otak kekurangan darah, ya, terjadi serangan jantung. Gejalanya seperti apa? Yang disebut angin duduk, ya. Jadi rasa tidak enak, jantung berdebar, keringat dingin, nyeri di dada seperti ditekan, ya. Jadi mereka yang pernah mengalami tahu. Jadi nyeri dada bukan sekedar nyeri saja, tapi nyeri seperti ditindih barang berat, nyerinya menjalar ke bahu, ke lengan, ke punggung, ya, bahkan sampai ke rahang.
itu khas serangan jantung koroner. Jadi suka ditanya, dok, dada saya suka nyeri. Tapi kalau nyeri dada kena otot, ditekan nyeri. Tapi kalau serangan jantung koroner, ditekan tidak nyeri, tapi nyerinya seperti ditindih begitu barang berat. Nah itu yang saya maksud, belum tentu mati mendadak. Dia baru mati mendadak kalau sumbatannya sudah sangat total di cabang-cabang yang besar. Ya. Yang mengarah ke jantung. Betul, ya, yang cabangnya itu ada mungkin lebih dari 30 cabang. Jadi dia yang memasuk darah sehingga otot jantung itu sehat. Seperti itu. Jadi mati mendadak biasanya karena listrik jantung. Nah, kalau bukan mati mendadak mungkin karena koronernya tersumbat. Oke, jadi sebenarnya penyebabnya itu tidak hanya masalah sumbatan tadi gitu. Justru kalau sumbatan tadi justru dia punya banyak banyak arteri yang mengarah ke jantung kita. Bukan mengarah, di sekeliling jantung itu pembuluh darah koroner ada sekitar 20 lebih cabang-cabangnya sehingga otot jantung itu sehat. Kalau pembuluh darahnya tidak tersumbat. Nah, kita bicara mati mendadak. Sumbatan yang berat itu bisa menimbulkan kematian. Tapi lebih banyak tertolong kalau segera dibawa ke rumah sakit. Tapi yang dimaksud mati mendadak yang sudah tidak tertolong dalam sekejap hitungan menit, nah itu yang sebabnya listrik. Listrik jantung yang bermasalah. Jadi sebenarnya yang termasuk kategori mati mendadak itu justru karena tadi karena masalah listrik tadi gitu. Jantung. Walaupun masyarakat kita akhirnya stroke pun dianggap kematian mendadak gitu ya. Bisa. Jantung walaupun tadi jantungnya tidak masalah listrik masih sempat dibawa ke dokter gitu ya. Walaupun tidak tertolong gitu. Dan kemungkinan besar itu tidak masalah kelistrikan berarti ya dokter. Betul. Tidak selalu listrik. Nah, kalau dari sisi usia, Dok. Ada nggak? Apakah memang orang yang dengan usia sudah lanjut usia gitu, apakah memang peluang mereka untuk mengalami yang namanya mati mendadak itu lebih besar dibandingkan dengan yang masih muda? Jadi begini, kalau tadi saya sebutkan bahwa ada faktor genetik, itu 20-30 tahun bisa mati mendadak. Pemain sepak bola misalnya dengan bawaan listrik yang terganggu, listrik jantung itu kan mati muda. Pemain sepak bola mati muda 20-30 tahun. Nah itu diketahui bahwa dia ada turunan yang kita sebut Brugada. Jadi khas itu Brugada syndrome. Jadi Brugada itu profesor yang menemukan bahwa orang-orang tertentu listrik jantungnya abnormal. Jadi tiba-tiba dia seperti korslet gitu, terus padam. Oke, berarti memang kalau tadi apa yang disampaikan Dr. Hendrawan tadi sebenarnya kalau kematian mendadak masalah jantung karena kelistrikan tadi lebih kepada bawaan ataupun ada kaitan dengan genetik dari si orang tersebut. Gitu. Sebagian lagi karena itu koronernya. Jadi kalau koronernya tersumbat, orang itu berarti sudah cacat, artinya kan otot jantungnya sudah ada bagian yang sudah mati. Jadi setiap kali serangan jantung, otot jantung tidak dapat makanan dari darah, ototnya itu mati. Infark, kita sebut infark. Jadi sebutnya MCI, myocard infarction. Infark itu berarti otot jantung beberapa bagian yang tidak dapat darah dalam waktu tertentu, dia mati. Nah kalau dia tidak mati, fungsi jantung kan tidak sempurna 100%. Ada otot yang tidak bergerak, memompa. Nah kalau cacat-cacat otot jantung yang mati itu pada bagian-bagian yang dilewati oleh listrik jantung terganggu juga, tapi bukan turunan. Itu akibat kecacatan yang ditimbulkan oleh sumbatan koroner. Jadi orang yang punya jantung koroner ada riwayat itu bisa juga mati mendadak kalau listrik jantungnya terganggu akibat pada bagian-bagian tertentu dari otot yang mati itu, otot jantungnya mati itu dilewati listrik jantung. Kabelnya lah, ada kabel yang lewat situ. Kalau dari sisi medis, dok, terkait dengan gangguan tadi kelistrikan di jantung ini, apakah memang ini bisa dideteksi dari awal atau seperti apa, dok? Bisa, ya. Jadi pentingnya check up itu kan mendeteksi. Ini irama jantungnya normal atau tidak. Biasanya kalau ada gangguan itu irama jantungnya terganggu, yang kita sebut aritmia. Ya, jadi iramanya tidak beraturan, iramanya berlebihan, frekuensi jantung lebih dari normal, itu kita curiga. Jadi irama jantung terganggu bisa karena kelistrikan jantungnya. Maka orang dipasang pacu jantung itu untuk mereset supaya iramanya kembali normal. Nah, irama
Tidak normal sebabnya banyak, listriknya terganggu. Ya. Kalau irama jantung ini dikaitkan dengan aktivitas, apakah ini juga termasuk pemicu dari masalah kelistrikan, Dok? Tidak. Tapi kalau ada gangguan kelistrikan, menimbulkan gangguan irama. Oke. Iya, bukan karena gangguan irama, terbalik. Jadi ada gangguan kelistrikan, irama jadi Enggak, saya mencoba merujuk kepada beberapa kejadian gitu ya, yang orang-orang sebelumnya terlihat begitu sehat, aktif olahraga, tapi suatu saat dalam aktivitas dia olahraga tiba-tiba mengalami kematian mendadak, gitu. Apakah karena olahraganya sebenarnya atau karena yang lain? Nah, itu yang saya belum jelaskan. Jadi tadi gangguan kematian mendadak itu karena listrik. Kalau listrik itu biasanya tidak tertolong karena padam mendadak. Tapi kalau gangguan koroner karena sumbatan pembuluh darah jantung yang memberikan makanan pada jantung, itu kan prosesnya tidak selalu harus langsung meninggal. Ya, kalau dia kebanyakan tidak meninggal, tapi serangannya yang seperti saya sebutkan, keringat dingin, ya, nyeri di dada, menjalar ke lengan, ke pundak, ke rahang dan sebagainya, itu masih ada waktu untuk ditolong. Nah, waspada mereka yang punya faktor risiko. Siapa itu? Kolesterolnya tinggi, ya, uratnya tinggi, gemuk, kurang bergerak dan sebagainya, stresnya tinggi. Nah, itu harus waspada. Kalau dia mengalami hal seperti itu, yang masyarakat awam sebutnya angin duduk, waspada. Ya, itu mungkin serangan jantung. Waktunya cuma 2-3 jam untuk dibawa ke rumah sakit supaya tertolong gitu. Karena sumbatannya itu harus dirojok dengan infus supaya dia larut, sumbatannya hilang. Kalau sumbatannya menetap, ya tergantung berapa besar sumbatan itu menyumbat pembuluh darah. Kalau dia menyumbat total, berarti kan tidak ada darah yang masuk, jantungnya lebih rusak, ya. Kerusakannya lebih besar dan mungkin kalau dia sampai tidak bisa memompa, hanya sepertiga dari kemampuan memompa, otak tidak dapat darah, meninggal. Karena otak itu tidak bisa lebih dari 10 menit kekurangan darah. Darah otak itu kan jantung yang memompa. Nah, kalau jantung terganggu memompa akibat ototnya itu mati karena kekurangan darah, pasokan dari koroner yang tersumbat hanya sepertiga, nah itu tidak sampai ke otak. Jadi kematian juga terjadi karena itu. Jadi koroner itu masih ada waktu untuk ditolong. Nah, kasus yang tadinya sehat, tadinya normal, mendadak besoknya meninggal karena koroner, ya itu. Karena dia tuh sudah membawa bom waktu di koronernya itu. Jadi sumbatannya masih di bawah 50%. Kalau sumbatan itu lebih dari 50% dari penampang pembuluh koroner itu gejalanya belum muncul. Dia baru muncul kalau di atas 50%. Ya itu nyeri dada itu. Kadang-kadang suka nyeri, kadang-kadang timbul itu. Itu proses. Timbul hilang gitu ya. Prosesnya puluhan tahun. Jadi untuk menjadi tebal sampai 50% itu puluhan tahun, mungkin 10-20 tahun. Nah, orang yang sudah ada sumbatan kurang dari, katakanlah 40% dari penampang itu, kalau dia melakukan aktivitas fisik berlebihan yang tidak biasa, serangan jantung terjadi. Karena dia tidak tahu status jantungnya seperti apa. Itu pentingnya memeriksakan jantung supaya kita tahu, oh jantung saya itu udah 40% tersumbat. Jangan melakukan aktivitas, olahraga dan sebagainya. Jadi bukan karena mati mendadak tanpa alasan, alasannya itu. Dia sudah punya sumbatan tapi dia tidak tahu melakukan aktivitas. Dia tidak tahu, dia marah-marah, dia stres, dia olahraga. Nah itu yang memantik serangan jantung terjadi karena tidak tahu. Tapi kalau pada orang normal tidak mungkin terjadi. Oke. Jadi orang-orang yang sudah punya risiko tapi dia tidak memeriksakan diri, tidak periksa jantungnya, dia tidak tahu statusnya seperti apa. Begitu aktivitas main futsal misalnya, serangan jantung terjadi. Oke, ini dia pentingnya Bapak Ibu kita untuk selalu ya perhatian terkait dengan kesehatan kita. Kalau memang dalam keluarga memang sudah ada risiko gitu ya dengan faktor genetik dari keluarga, orang tua segala macam, ini harus lebih waspada lagi. Jadi jangan dianggap santai gitu ya. Tidak berlebihan juga gitu ya, jangan sampai ketakutan tapi jangan dianggap santai. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba tanya, ada nggak sih kaitannya? Karena saya dulu kebetulan saya dari orang kampung. Ada orang-orang dulu yang beberapa orang di kampung saya meninggalnya mendadak. Apakah ini karena memang
pengetahuan saat itu belum begitu maju, atau pengetahuan orang-orang yang ada di kampung memang sangat terbatas sehingga dikaitkan dengan mistis. Nanti kita coba tanya Dr. Indrawan ya, apakah ini ada kaitannya. Namun sebelumnya kita coba berikan untuk yang satu ini lewat dulu. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Ya, masih bersama kami Bapak Ibu dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, dan temanya adalah dihantui kematian mendadak tak berjejak. Waduh, tanpa jejak. Orang sudah meninggal masih tanpa meninggalkan jejak. Luar biasa, cukup mengerikan. Nah, di sesi tadi dokter sudah memberikan beberapa gambaran terkait dengan apa sih penyebab dari mati mendadak. Ternyata begitu kompleks ya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tadinya kita berpikir bahwa kematian mendadak itu termasuk juga karena jantung koroner. Ternyata yang sebenarnya yang paling berbahaya adalah masalah listrik. Dan di sesi sebelumnya tadi saya sempat kita ingin menanyakan, ada nggak kaitan antara mati mendadak dengan mistis? Seperti tadi yang saya sampaikan waktu masa-masa saya kecil dulu. Ada orang meninggal mendadak tanpa kita tahu penyebabnya apa. Akhirnya masyarakat menyampaikan, wah ini gara-gara ada mistis. Ini gimana dok? Dr. Handrawan? Ya, ilmu kedokteran itu bisa menyangkal ya. Bahwa kejadian-kejadian seperti ini bukan masalah mistik, bukan masalah santet, bukan masalah magic dan sebagainya. Tapi memang ada bukti ilmiah bahwa ini bisa dibuktikan. Biasanya penelitian itu dilakukan otopsi ya. Dengan otopsi tahu kondisi jantungnya seperti apa, kematiannya seperti apa. Jadi ada dua faktor yang barangkali saya perlu ulangi. Kalau gangguan kelistrikan, faktor risiko itu pada orang itu misalnya ada orang tua, ayah, ibu yang juga mati mendadak. Itu harus menjadi warning, jadi petanda, jadi kewaspadaan kita bahwa kemungkinan anak-anaknya juga ada yang bisa mengalami hal seperti itu. Itu genetik dari orang tua. Atau saudara kandung ada yang mati mendadak, waspada. Jadi waspadanya gimana? Kita periksa jantung lah. Dengan pemeriksaan jantung secara kasar misalnya, itu bisa ditemukan ada gangguan listrik di jantung. Nah, faktor risiko yang lain yang saya sebut koroner itu juga punya faktor risiko adalah mereka yang darah tinggi, mereka yang kencing manis, mereka yang lemak, kolesterol, trigliseridnya tinggi. Ini juga faktor risiko selain yang stres, gemuk dan sebagainya, atau ada turunan ya penyakit jantung. Nah, faktor risiko ini mereka yang punya faktor risiko ini yang harus waspada. Karena sewaktu-waktu dia akan mengalami serangan koroner. Jadi dia harus tahu paling kurang 1 kali memeriksakan koronernya apakah sudah ada sumbatan. Kalau sudah ada sumbatan, dokter akan mengingatkan, ini sumbatan Anda sudah 30%, di cabang ini 40, di sini 50, hati-hati. Jadi jangan melakukan aktivitas yang mendadak terlalu berat. Kalaupun olahraga jangan yang high impact, tapi yang low impact. Jadi 2 faktor risiko, turunan listrik jantung itu ada dari ayah, ibu atau saudara kandung. Faktor risiko lain yang didapat karena gaya hidup kita salah. Ya, hipertensi dibiarkan, kencing manis dibiarkan, kolesterol dibiarkan, ya stres dibiarkan, kegemukan dibiarkan, merokok dibiarkan. Dan banyak lagi, ada 10 kira-kira yang menyebabkan kenapa pembuluh darah koroner yang memberikan pasokan darah itu tersumbat. Ya, proses itu 20-30 tahun. Nah, kalau kita melihat gaya hidup anak-anak muda sekarang, kenapa misalnya Rumah Sakit Jantung Harapan kita serangan jantung umur 40 tahun? Karena berbeda dengan nenek moyang kita dulu, gaya hidup anak muda itu sudah westernized di Indonesia. Sudah seperti orang barat. Sudah sangat berubah. Ya, pola makannya, ya gaya hidupnya dan sebagainya. Sehingga kalau mereka umur 10 tahun saja sudah menempuh gaya hidup seperti orang barat, itu hitungan 20-30 tahun serangan jantung terjadi. Itu mengapa umur 40 tahun sudah serangan jantung. Nenek moyang kita kan dulu tidak semuda itu. Sekarang menjadi umur pada yang lebih muda.
Makanya kalau zaman dulu seperti yang saya ceritakan tadi, memang usia-usia yang mengalami itu memang di atas 60 Ya. yang sudah dianggap sepuh gitu Ya. ya. Walaupun memang di masa itu kita juga termasuk kaget gitu. Kok bisa tadi kan masih sehat. Ya. Bahkan ada juga salah satu di antaranya yang saya tahu waktu itu meninggalnya ya saat dia istirahat lagi tidur. Ya. Tiba-tiba kok nggak bangun-bangun Ya. gitu. Gitu. Ya itu karena faktor risiko itu tidak diperhatikan atau tidak diperiksa. Ya ada darah tinggi tidak tahu ya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa orang di Indonesia ini kan kadang-kadang tidak tahu status kesehatannya. Maaf, terutama saudara-saudara yang di daerah itu nggak pernah ke dokter, tidak tahu tensi dia berapa. Ya. Ya, kalau tidak tahu ternyata dia hipertensi, puluhan tahun dibiarkan ya ujungnya ke koroner juga, ujungnya ke stroke juga. Oke, jadi ketidaktahuan tadi ternyata Ketidaktahuan. punya resiko yang sangat Ya berbahaya. nenek moyang kita, orang-orang dulu ya kebanyakan kan tidak ke dokter dan dia tidak tahu. Ya saya peringatan buat untuk mereka yang sekarang ini harusnya yang punya faktor risiko itu periksalah paling kurang 1 kali untuk tahu jantungnya tuh statusnya seperti apa. Kalau ternyata mengkhawatirkan dia mungkin akan terserang koroner, itu kan lebih waspada. Harus lebih berhati-hati. Iya, jangan futsal misalnya artis 40 tahun futsal, kalau saja sebelum futsal dia tahu jantungnya dia tidak akan main futsal dan dia tidak meninggal. Ya artinya meski dari sisi kesehatan bahwa olahraga itu penting, baik, tapi untuk orang-orang tertentu justru itu sangat berbahaya. Berarti. Betul. Jadi kasus ini yaitu kasus untuk orang beresiko waspada. Oke. Dan resiko tadi kita dapatkan ketika kita melakukan Periksa. pemeriksaan Betul. tadi. Tidak hanya nebak-nebak gitu ya. Betul. Wah orang tua saya dulu Sehat, meninggal karena serangan jantung. Saya nggak mau olahraga ya nggak begitu juga Ya, berarti. ya, Dok. salah itu salah. Dok, saya tadi masih tertarik ya terkait dengan orang yang kematian mendadak kan untuk memastikannya itu apakah masalahnya di mana kan harus otopsi. Betul. Dan untuk mendapatkan otopsi kan nggak gampang dok. Untuk orang-orang yang ada di daerah mungkin ini kan sangat susah. Bisa nggak? Ada nggak dok kira-kira ciri-ciri orang yang memang mati mendadak itu karena memang masalah kesehatan atau di luar itu ada nggak kira-kira dok? Jadi begini, otopsi tidak harus dilakukan pada setiap kematian. Ya. Otopsi itu atas permintaan pihak yang berwajib. Kalau diduga ini kematiannya tidak wajar. Jadi kalau dalam keluarga kita tahu dokternya sudah ada yang merawat, dia punya sakit apa ya nggak perlu otopsi. Jadi kalau ini dianggap peristiwa pidana, peristiwa kejahatan, kriminal ya harus dilakukan itu. Ya, karena seringkali gini dok, namanya di kampung tidak ada dokter, mungkin dirawat pun enggak. Seperti tadi yang disampaikan dokter, dia Ya. sebenarnya nggak tahu apakah dia mengalami kolesterol yang tinggi atau hipertensi. Nah, namanya di kampung juga kadang suka ada gesekan dengan tetangga, Ya, ya. ribut dengan siapa, tiba-tiba sorenya beliau meninggal, itu kan jadi gosip dok. Betul. Wah ini gara-gara tadi siang tuh dia Ya. ribut dengan ini. Ya. Maksud saya adalah untuk memastikan, untuk menghilangkan gosip tadi. Gitu. Iya, kalau untuk gosip saya kira enggak kuat alasannya. Tapi kalau ada kecurigaan bahwa ini misalnya disantet oleh siapa supaya keluarga tidak penasaran, ya bisa minta otopsi. Oke, untuk Ya, menghindari betul. gosip yang Betul, berkepanjangan ya. gitu ya. Oke. Tapi ya kebanyakan ya tidak diperlukan itu. Jadi kalau kita duga ada kriminalisasi, ada kriminal, ada tindakan yang ya otopsi dilakukan. Tapi kalau jantung karena koroner ya untuk apa ya? Toh sudah meninggal juga tidak ada gunanya otopsi. Oke, jadi memang penting untuk melihat ataupun mengetahui status kesehatan kita masing-masing. Itu gitu ya. penelitian biasanya. Otopsi itu dilakukan untuk penelitian untuk tahu penyebabnya apa, nanti dibikin statistik. Oh, kalau listriknya terganggu ini berapa persen itu. Tapi kalau untuk kegiatan di masyarakat tidak perlu dilakukan otopsi, kecuali ada kecurigaan ini tindakan kriminal. Kalau Kejahatan. dari sisi tadi saya udah menyampaikan atau kita udah membahas terkait dengan usia. Ya. Kalau dari sisi jenis kelamin ada potensi ataupun risiko lebih besar nggak dong? Ya, sebetulnya kalau dilihat serangan jantung laki-laki lebih besar dari wanita. Waduh. Karena beban kerja ya, tantangan, tanggung jawab, beban Oke. kerja laki-laki. Sama, angka kematian populasi laki-laki lebih besar karena memang tantangannya besar ya. Masalahnya besar dibandingkan wanita, tanggung jawabnya besar. Sehingga populasi laki-laki waktu zaman dulu ikut perang yang mati lebih banyak. Sehingga rasionya laki-laki dan perempuan
laki-laki banyak yang meninggal. Demikian pula lah serangan jantung. Nah, wanita yang sebelum menopause itu jantungnya dilindungi oleh hormon estrogen, oleh hormon kewanitaan. Jadi dia punya hikmah bahwa wanita masih punya pelindung, yaitu hormon estrogennya itu. Dia beruntung, tapi setelah menopause, setelah henti haid, ya nasibnya sama dengan laki-laki. Oke, jadi Ya, sebenarnya beruntung. dari sisi Gender. gender ada juga tadi bahwa wanita Ya, lebih sampai diuntungkan. dia menopause tiba dia masih punya Ya, lebih diuntungkan lah, kecil kemungkinan untuk serangan jantung karena dilindungi, dipayungi oleh hormon estrogen. apa yang terjadi dengan hormon itu? Iya, dia jadi lebih melindungi. Artinya kalaupun kolesterolnya banyak, itu kolesterolnya tidak bisa terlalu tinggi karena estrogen kan juga dibuat dari kolesterol. Jadi mungkin dipakai untuk itu. Hal lain bahwa biasanya unsur kolesterol baik yaitu HDL wanita tuh cenderung di atas 60-70%. Jadi HDL itu kolesterol yang baik, yang melindungi. Walaupun kolesterol tinggi, kalau HDL-nya tinggi, dia tidak berisiko. Nah, wanita juga punya Selain hormon HDL. dia juga kecenderungan Ya, HDL-nya tinggi. laki-laki rendah. Walaupun kita tahu sebenarnya Ya. perempuan itu banyak yang kecenderungannya kan lebih dari sisi berat badan, perempuan itu cenderung lebih Iya, tapi lebih berat gitu kolesterol tidak ada kaitan dengan berat badan sebetulnya. Orang kurus bisa kolesterol tinggi, orang gemuk bisa kolesterol rendah. Jadi lebih cenderung karena memang faktor macam-macam sih, genetik biasanya. Waduh, ini Ya. menarik. Ini terserah saya baru tahu ternyata perempuan itu dengan hormon yang mereka Iya, miliki itu ada hikmah di balik itu gitu ya. estrogennya itu. Waduh, dan kecenderungan dari HDL. HDL tadi itu ternyata Jadi, mereka cenderung lebih tinggi. Saya singgung sedikit HDL. Kolesterol itu kan ada yang jahat LDL, ada yang baik itu HDL. Ya. Nah, orang itu punya risiko lebih besar kalau total kolesterol normal kan 200. Ya. Dibagi HDL, nah itu kurang dari 4. Jadi misalnya 50 HDL-nya. 200 bagi 50 kan 4. Ya. Nah, dia it's okay. Tidak seburuk kalau orang kolesterolnya normal 200. Tapi Tapi HDL-nya HDL-nya rendah. 40. Oke. Ya, jadi 5 kan? Rasionya perbandingan 200 bagi 40 kan 5. Iya. Itu lebih besar dari 4. Nah, dia lebih jelek. Walaupun normalnya sama 200. Jadi pertimbangkan walaupun kita kolesterol normal, lihat dulu HDL-nya. Kalau HDL-nya rendah ya kita harus pertimbangkan bahwa kita juga punya risiko. Oke. Tapi sebaliknya orang yang di atas 200, misal 240 totalnya. Tapi itunya 80 HDL-nya. Cuman 3. Risikonya masih rendah. Lebih baik dibandingkan yang 200 tapi HDL-nya 40. Waduh. Ya kan? Jadi tidak berpatokan, makanya selalu Tidak sampaikan, semata-mata hanya jangan itu. hanya Total kolesterol saja. total Ya, gitu. dilihat. Dan unsur dari kolesterol kan banyak, bukan saja HDL, LDL, ada yang lainnya juga. Waduh, ini pengetahuan baru tentunya bagi kita. Meski memang secara gampang memang edukasi yang dilakukan itu lebih kepada kolesterol total, tapi Ya. ternyata itu bukan jaminan. Masih ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, gitu ya, Dok, ya. feramen dari kolesterol kan ada. Oke, baik Dok, ini rasanya karena waktu kita memang di sesi ini sudah cukup ya. Kita akan coba lanjutkan nanti di sesi berikutnya dengan topik yang sama tentunya Dok. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita tentunya supaya kita lebih sehat. Dan jangan lupa tetap ikuti Talkshow Indonesia Sehat di sesi ataupun segmen berikutnya. Sampai jumpa.